Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Ini dari biasa nih, dari Arjeta Farm mau mereview mengenai ini guys. Ini hari Rabu tanggal 27 September 2023 nih guys. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau mengambil tema 6 permasalahan kematian pada domba secara umum guys. Karena ini memang harus diketahui nih sama rekan-rekan atau peternak milenial yang baru-baru begitu, dikarenakan ya kalau tidak tahu lumayan dapat memakan korban guys. Ya kalau korbannya banyak itu ya lumayan lah fatal guys, soalnya ini modal besarnya hubungannya sama waktu begitu guys. Dan yang namanya belajar itu mau tua mau muda ya kita harus membuka diri, sehingga kalau banyak referensi dan banyak belajar itu nanti akan meminimal kerugian begitu guys. Dan tidak ada salahnya, soalnya yang namanya belajar itu diwajibkan begitu guys. Baik, kita bahaslah mengenai permasalahan yang sering didapatkan mengenai kematian-kematian pada ternak domba. Khususnya ini untuk para peternak muda yang baru belajar begitu guys. Baiklah, kita bahas mengenai permasalahan yang secara umum ini sering kita jumpai ya, soalnya tidak main-main nih. Yang ke-1, domba yang kecil kok mati terus ya. Bagaimana nih kalau beli domba yang kecil? Nah, permasalahannya adalah seperti ini guys. Kalau kita membeli domba yang kecil ya, taruh di pasaran itu yang 600.000 itu biasanya itu suka mati kembali. Mengapa? Nah, domba itu kalau belum diporot susu kan biasanya itu umur 2 bulan ke sini begitu guys, biasanya suka mati kembali dikarenakan waktu menyusui sama ibu belum full begitu guys. Nah, jadi efeknya domba itu kalau di awal-awal memang jag-jag guys, jadi kalau teriakannya lantang begitu ya, keras. Cuman 1 minggu 2 minggu suka lemah dan akhirnya mati kembali begitu guys. Nah, ini penyebabnya adalah dikarenakan domba ini ya belum porot susu guys, jadi belum full dikasih susu sama ibunya. Cara menanggulanginya adalah ya pokoknya jangan membeli domba yang terlalu kecil begitu guys. Jadi kalau beli domba terlalu kecil ya akibatnya mati kembali, nggak ada yang jago-jago guys, pasti mati kembali. Nah, akan tetapi kalau misalkan bisa hidup ya itu 50-50 saja guys. Jadi keberuntungan mungkin dikarenakan domba itu kalau belum porot susu biasanya suka mati kembali. Nah, jadi untuk permasalahan ini mungkin kalau sudah tahu jangan membeli domba-domba yang masih terlalu kecil. Kalau diulang-ulang juga permasalahannya akan tetap. Nanti kalau misalkan kita beli domba yang kecil seperti ini nih, ya bisa hidup bisa mati begitu guys. Jadi untung-untungan 50-50. Makanya kalau menurut saya jangan membeli domba yang terlalu kecil. Baik, kita lanjut. Yang kedua, jangan memberikan pakan-pakan yang tunggal, apalagi yang mengandung getah atau yang masih segar. Ambil contoh ini daun singkong atau daun ubi jalar saja guys. Nah, ini ubi jalar itu sangat baik sebenarnya dikasihkan dikarenakan mengandung glukosa guys, semu manis begitu. Jadi domba itu sangat menyukainya. Kalau dikasihkan pasti habis guys, dikarenakan domba sangat menyukai. Akan tetapi apabila dikasihkan tunggal dan segar full saja misalkan ya dari pagi sampai lagi begitu, ya insya Allah ini guys akan memakan korban guys. Nah, andaikan kita dikasihkan semua itu, bagaimana kalau mati semua? Kan kita bisa stres guys. Nah, jadi hindarilah seperti itu guys. Caranya yang bijaksana yaitu dengan cara ya kita dilayukan dulu guys. Nah, kalau dilayukan seperti ini nih di videonya, dan dikasihkannya juga jangan homogen guys, atau jangan tunggal.
dikasihkannya sama yang lain gitu guys. Sama rumput, kan ini kan bukan rumput, kalau ini kan namanya daun guys. Jadi usahakan rumput dulu, setelah rumput nah dikasihkan, dicampur-campur, jangan terlalu banyak begitu guys. Insya Allah akan selamat guys. Jadi kalau permasalahannya satu itu tunggal bari banyak, nah itu berbahaya guys. Jadi jangan sekali-kali dikasihkan tunggal banyak, apalagi segar guys, itu akan memakan korban. Ya ini banyak kejadian lah, mulainya mencret dulu. Setelah mencret si domba biasanya ngelamun guys, gak mau makan apa-apa, nantinya akan meninggal kayak begitu guys. Dikarenakan domba itu kan hewan rumenensia, dimana ususnya itu panjang guys. Kalau manusia makan cuma 8 meter ususnya itu kalau dipanjangkan teh. Nah kalau domba mah hampir 40 meter guys, sehingga apabila terjadi komplikasi ya karena perjalanannya panjang mungkin jadi terlalu lama. Karena terlalu lama ya jadi lama sembuhnya, sementara kan perlu asumsi makan kembali. Nah karena terlalu lama keluar itu racunnya, sehingga dombanya bisa-bisa mati duluan begitu guys. Untuk itu kalau dihindari pakan-pakan seperti yang mengandung getah ya seperti tadi itu, diantaranya ubi jalar, mudah-mudahan kita dapat terhindar dari kematian guys. Lanjut yang ketiga, jangan asal-asalan memberikan pakan guys, atau lebih tepatnya jangan gonta-ganti pakan begitu guys. Mengapa? Nah dikarenakan di dalam usus domba itu istilahnya itu ada petugas guys. Jadi petugas yang mengenali pakan apa yang masuk, begitu disebutnya rumen guys. Jadi kalau domba itu makannya tetap, si rumennya itu sudah gampang untuk mengenali, sehingga kalau yang masuknya tetap itu akan langsung dicerna dan merubah rumput menjadi daging seperti itu guys. Andaikan kita masuknya itu pakan beda-beda, ya maksud beda-beda seperti ini guys. Misalkan kita hari ini rumput normal begitu ya guys ya, besoknya dikasih misalkan nasi, besoknya dikasih misalkan bungkus-bungkus bekas hajatan misalkan guys, atau dikasih bugis, daun bugis bersama bugis-bugisnya, atau nantinya dikasih lagi roti guys, atau besoknya rumput lagi, setelah itu roti, bugis dan sebagainya itu guys. Nah itu justru mengakibatkan si rumennya tidak bisa bekerja guys, dikarenakan dia sensor pakannya menjadi belajar lagi, sehingga apa yang terjadi bisa-bisa rumennya yang mati guys. Apalagi misalkan dikasihkan protein yang dari hewani, misalkan dikasih bubuk daging misalkan guys. Nah itu sangat tidak dianjurkan guys, sehingga bisa menyebabkan rumennya yang mati. Jadi bakteri baik di dalam ususnya itu bisa-bisa mati begitu guys. Nah kalau dihindari, jadi maksudnya kasihkan saja pakan-pakan yang tetap guys. Kalau misalkan sama rumput saja terus begitu guys. Misalkan kalau keringan saja terus-terusan. Perlu diketahui bahwa domba itu akan aman apabila dikasihkan pakan hijauan yang kadar airnya rendah begitu guys. Jadi kalau dikasih keringan, misalkan rumput kering atau ya protein-protein yang kering, itu lebih aman daripada dikasih rumput-rumput yang basah begitu guys. Akan tetapi tetap saja intinya 70% itu keamanan domba dikasih pakan ya harus rumput-rumputan. Yang keempat, hindari pemberian pakan yang basah guys. Nah misalkan hujan begini kita belum ngarit nih, ya kepaksa harus ngarit. Tetapi akibatnya domba dikasih pakan yang basah. Nah ini harus hati-hati guys, karena kalau pakan-pakan yang basah itu cenderung ke dombanya menjadi dampak buruk guys. Bisa mengakibatkan kembung guys. Nah begitu guys. Jadi efeknya itu jangan sekali-kali dikasih rumput yang basah lah, apalagi setelah hujan
dikarenakan kita belum ngarit ya resikonya kembung guys. Jadi caranya bagaimana? Ya hindari, logikanya seperti itu guys. Andaikan kita tidak bisa ya minimal diminimalisir itu didadarkeun heula atuh guys, atau disimpan dulu atau bagaimana, yang jelas jangan dikasihkan pakan hijauan yang basah begitu. Ini sudah terbukti guys, ketika saya ngasihkan dulu itu ya guys ya, awal-awal kan tidak tahu dikasih rumput yang kena hujan. Alhamdulillah guys, besoknya banyak yang melamun dan akhirnya ada yang kembung dan mati guys. Nah, jangan dikasih rumput-rumput yang basah setelah turun hujan. Nah begitu guys, jadi didadar-dadar heula kalau bisa mah. Nah, untuk menghindari kematian. Yang kelima, nah ini yang kelima urusannya sama kematian pada cempe guys. Nah ini sangat vital guys, soalnya kita nunggu cempe anakan lahir itu kan 5 bulan hampir 7 bulan guys. Nah caranya bagaimana? Nah, si cempe itu ketika lahir itu usahakan lantainya jangan yang tidak aman guys. Apakah misalkan kakinya bisa diporos, jadi keamanan kandang lah khususnya. Jadi pinggirnya harus rapi, tidak jadi murah gahanap gitu guys. Nah kemudian ketika lahir itu biasanya ada masalah di induk guys. Nah si induknya tidak mau menyusui. Nah kalau saya dikait pergi ya guys. Nah dipaksa disusukan supaya kolesterumnya itu didapat begitu guys, karena sangat penting itu susu pertama itu sangat baik untuk antibodi anak domba guys. Nah usahakan si anak domba itu dapatkan susunya dengan cara ya kalau tidak nurut atau tidak ini mah dipaksa ya guys. Itu indukan domba bukan tidak mau menyusui, melainkan dia merasa perih guys. Jadi untuk menyusui pertama kali itu susah guys, perih katanya. Kata domba. Itu pengalaman ibu-ibu juga sama. Jadi kalau setelah melahirkan itu kan si air susu teh kan jadi melimpah. Nah akan tetapi masalahnya waktu mau menyusukannya itu luas gitu guys. Kalau manusia makan punya pikiran, kalau hewan tidak. Kalau enggak tak sakit teh lari dicuekin anaknya. Nah kita yang mengkondisikan. Yang keenam guys, yang terakhir nih, ini masalah pakan kembali guys. Jadi jangan ngambil resiko ngasihkan pakan-pakan yang mengandung racun atau anti nutrisi, misalkan singkong guys, singkong karet atau apa guys. Bukannya tidak bisa dikasihkan, ini kan mengandung hidrogen cyanida guys, HSN, dimana ini sangat mematikan guys. Jadi kalau domba dikasih makan atau misalkan nih alpukat, daun alpukat juga sama guys, mengandung asam amino, dimana efeknya itu si domba malas makan kembali gitu guys. Kalau makannya lahap setelah penuh itu badannya betengnya penuh, itu si domba justru jadi malas makan dikarenakan ada senyawa yang anti nutrisi begitu guys. Ya jadi dasarnya jangan dikasihkan tunggal, kemudian jangan berani-beraninya dikasihkan segar guys. Caranya tetap yang tadi dibahas ya guys ya. Jadi dilayukan dulu, dikasihkannya secara heterogen atau banyakan, jangan tunggal lah, dituntut begitu guys. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa begitu guys. Jadi jangan mentang-mentang banyak sampelnya langsung dikasihkan saja, itu nanti akan memakan korban guys. Memang 1 kali 2 kali tidak apa-apa, yang ketiga keempatnya kalau kita nggak sadar dikasihkan terlalu banyak ya akan ada yang melamun guys lah, seperti biasa itu. Kalau sudah melamun tidak mau makan, nah baru kerasa kaduhung. Kadung segede gunung guys, padahal tahu ini mengandung racun, dikasihkan terus akhirnya melamun. Setelah melamun mah tidak susah diobati guys. Memang banyak itu obat-obat di pasaran, tapi lebih baik kita menghindari daripada menentang begitu guys, karena ini urusannya nyawa guys. Nyawa itu susah, tidak ada yang bisa menciptakan selain Gusti Allah guys.
Jadi begitulah, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arja Tapam di subscribe guys.